Seorang gadis berjalan telanjang di jalan. Orang-orang di sekitarnya menatap dengan terkejut. Ia tampak percaya diri, tapi sebenarnya ia merasa sangat kesepian. Ia terjebak dalam ulang tahunnya sendiri. Apapun yang ia lakukan di siang hari, setiap malam selalu datang seorang pria bertopeng yang membunuhnya. Setiap kali mati, ia kembali bangun di kamar asrama dan teman sekamarnya selalu mengucapkan, "Selamat ulang tahun." Untuk memutus siklus itu, ia mencoba menyerang pria bertopeng, tapi secara tidak sengaja justru melukai temannya sendiri. Lalu ia pun mati lagi dan bangun lagi, tapi tubuhnya terasa makin lemah setiap kali hidup kembali. Ia pun sadar bahwa walau bisa hidup kembali terus-menerus, luka yang dideritanya tetap ada. Namun ia tak punya waktu untuk peduli. Pria bertopeng itu muncul lagi, tepat waktu. Ia berlari sekuat tenaga. Untungnya ia berhasil masuk ke dalam mobil di saat yang genting. Jalanan malam itu kosong dan luas. Ia mengira siklusnya sudah berakhir, namun kebahagiaannya tak bertahan lama. Seorang polisi menghentikannya karena ugal-ugalan. Ia mencoba menjelaskan semua yang telah ia alami, tapi sang polisi justru mengira ia sedang mabuk. Tepat saat ia ingin membela diri, ia mendapatkan sebuah ide. Ia meminta polisi itu untuk menangkapnya. Ia masuk ke dalam mobil polisi dan berpikir ia telah aman, namun tiba-tiba mobil mereka ditabrak. Pria bertopeng itu muncul lagi. Ia menyalakan lilin ulang tahun dan membakar bensin yang tumpah. Oh, fuck. Saat ia bangun lagi, akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk. Ia melihat laporan berita tentang seorang pembunuh berantai yang dirawat di rumah sakit. Ia menduga pria itu adalah si pembunuh bertopeng. Jadi, ia bergegas ke rumah sakit. Tapi, ia sudah terlambat. Polisi yang menjaga ruangan sudah dibunuh. Si pembunuh pun muncul dan mulai menembakinya. Ia terus berlari, tapi si pembunuh berhasil menyusul. Untungnya, pacarnya muncul dan menyerangnya. Tapi si pembunuh terlalu kuat. Ia mematahkan leher sang pacar. Gadis itu mengambil pistol, tapi pelurunya sudah habis. Ia lari lagi dan menyelinap ke tangga darurat, memanfaatkan tubuhnya yang kecil. Si pembunuh menendang pintu, tapi wanita itu bersembunyi dan memukulnya dengan senjata. Saat hendak menyerang lagi, namun ia malah terdiam. Jika ia membunuh si pembunuh sekarang, maka siklus waktunya akan berakhir dan pacarnya akan tetap mati. Jadi ia naik ke atap bangunan dan memilih untuk mati sekali lagi. Ia bangun sekali lagi dan langsung memeluk pacarnya. Kali ini, ia siap untuk membalas dendam. Ia mengambil pistol dari polisi dan memaksanya meminta bantuan. Lalu ia kembali ke rumah sakit dan bertarung. Berbekal semua pengetahuan dari siklus sebelumnya, ia akhirnya membunuh si pembunuh. Siklus waktunya pun berakhir. Ia merayakan ulang tahun bersama pacarnya dan teman sekamarnya dengan kue buatan temannya. Mereka berbicara bahagia tentang hari esok, tapi saat ia bangun lagi, ternyata masih hari ulang tahunnya. Ia menjadi hancur. Ia mulai berkemas dan mencoba kabur. Namun tiba-tiba, teman sekamarnya datang dan membawakan kue kecil yang ia buat sendiri. Gadis itu tiba-tiba langsung menyadari sesuatu. Hanya kematian yang bisa memicu siklus waktu. Jadi, setelah ia memakan kue itu semalam, pasti ia telah mati. Ia merasa tidak pernah memakan kue itu sebelumnya. Lalu ia ingat bahwa temannya bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Sangat mungkin dia yang memberikan penawar kepada si pembunuh. Kebenaran pun akhirnya terungkap. Sosok asli pria bertopeng itu adalah teman sekamarnya.